Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Hartini dari kelas 18A Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Praktek Pengajaran Sejarah yang diampu oleh Profesor Dr. Isdoni MSI. Di sini saya belajar dan menampilkan praktek pengajaran sejarah yang benar dan sedikit menyampaikan materi pembelajaran sejarah. Baiklah, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semua, sebelum memulai pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoanya selesai. Selanjutnya ibu akan mengabsen kalian satu-satu. Selanjutnya ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini. Baiklah, materi kita pada hari ini ialah demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1966. Demokrasi terpimpin adalah sebuah tatanan negara di mana segala peraturan pemerintah dikuasai oleh presiden yang pada kala itu ialah Presiden Soekarno. Yang melatar belakangi munculnya demokrasi terpimpin ialah munculnya banyak gerakan di daerah menurut integritas nasional. Kabinet konstituente yang sering berganti menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak stabil. Konstituente gagal menyusun UUD sebagai pengganti UUDS 1950. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1956. Konsep demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituente pada tanggal 10 November 1956. Pada saat itu kondisi pemerintahan sangat kacau. Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu itu, Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengajukan gagasan yang disebut konsepsi presiden mengenai pemberlakuan sistem demokrasi yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Langkah ini dilakukan untuk memperbarui struktur politik bangsa Indonesia. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan perimbangan kekuatan masyarakat. Kabinet tersebut terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan politik yang disebut golongan karya. Akan tetapi beberapa partai menolak konsepsi presiden tersebut. Pada tanggal 22 April 1959 di depan sidang konstituente, Presiden Soekarno mengharapkan agar kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Harapan presiden ini menimbulkan pro dan kontra. Akibatnya, meskipun sudah bersidang lebih kurang 3 tahun, konstituente tidak dapat menjalankan tugasnya. Latar belakang dikeluarkannya dekret presiden adalah konstituente gagal menyusun undang-undang baru. Maka pada 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekret. Isi dekret presiden yaitu yang pertama, pembubaran konstituente. Yang kedua, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau yang disebut dengan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung sementara
Negara atau yang disebut dengan DPAS. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan jembatan politik dari era demokrasi liberal menuju era demokrasi terpimpin. Tetapi tujuannya ialah menyelamatkan dan menyelesaikan masalah negara. Yang selanjutnya, situasi politik setelah dekret presiden. Yang pertama, kabinet Juanda diganti kabinet kerja pada 10 Juli 1959. Yang kedua, Presiden Soekarno dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 59 menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesto Politik Manipor. Selanjutnya, 31 Desember 1959, Presiden Soekarno membentuk MPRS yang dilandasi oleh penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Peta kekuatan politik nasional. 3 kekuatan politik masa demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu Soekarno sebagai presiden, yang kedua TNI AD sebagai militer, dan yang ketiga yaitu PKI. Soekarno juga mengeluarkan ajaran mengenai nasionalis, agama, dan komunis, yaitu atau yang disebut juga dengan Nasakom, dan ajaran ini sangat menguntungkan posisi PKI pada saat itu. Kebijakan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembebasan Irian Barat merupakan program kerja wajib kabinet pada masa demokrasi liberal karena Belanda tidak mau menempati hasil KBM. Yang kedua, konfrontasi Malaysia, yaitu Soekarno menolak pembentukan negara Federasi Malaysia karena menganggap ini merupakan proyek neokolonialisme Inggris. Yang ketiga, politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik untuk mencari kemegahan atau keindahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Yang selanjutnya, kebijakan ekonomi masa demokrasi terpimpin, yaitu Depenas atau Bapenas 1959. Depernas dibentuk dengan ketua M. Yamin. 1963 Bapenas diketuai langsung oleh Soekarno. Yang selanjutnya, program Senering, yaitu penurunan nilai mata uang tahun 25 Agustus 1950. Selanjutnya bertujuan menekan laju inflasi. Yang selanjutnya, deklarasi ekonomi, menciptakan ekonomi bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Ekonomi berada di bawah kendali pemerintah seutuhnya. Selanjutnya, proyek mercusuar, isinya menunjukkan wibawa Indonesia, menarik investasi asing. Nah, baiklah, itu saja materi untuk kita hari ini. Cukup jelas atau ada yang kurang dari penjelasan Ibu tadi? Jika anak-anak ingin bertanya, Ibu persilahkan untuk bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu akan memberikan kuis kita pada hari ini. Baiklah, Ibu tunggu. Ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Maka Ibu akan memberikan kuis, dan ketua nanti tolong antarkan kuisnya kepada Ibu, dan dikumpulkan dan diantarkan kepada Ibu. Sekian pelajaran kita untuk pagi hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf karena memang tidak ada yang namanya sempurna. Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan demikian berakhir pula praktek
pengajaran sejarah yang diampu oleh Profesor Dr. Isjoni MSI. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi